Adab berdoa. Agar doa kita mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab itu adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah, dan ketika posisi bersujud. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Ketiga, memulai doa dan memuji Allah serta bersalawat kepada Nabi SAW. Apabila kalian berdoa, hendaknya kalian memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai kehendak. Keempat, berdoalah dengan suara yang lirih. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan diri dan penuh harap. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Ketujuh, pahamilah makna doa yang kita baca agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Tahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang lengah dengan doanya. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Rasulullah SAW ketika berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulanginya 3 kali. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Seseorang mengatakan, saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan. Ini adalah bentuk ketergesa-gesaan. Kesepuluh, banyak bertaubat dan rajin melakukan amalan sunnah. Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika hambaku itu meminta kepadaku, pasti aku berikan. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku memberikan perlindungan. Kesebelas, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia memiliki sifat tergesa-gesa. Kedua belas, menghindari makanan dan harta yang haram. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Dalam firman Allah yang artinya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yaitu makanan yang halal, dan kerjakanlah amal saleh. Allah juga berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, lusuh dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, ya Allah. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya?